Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'ana ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Pada para alim ulama, para kiai, para santri, semua saja yang berbahagia yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat Allah yang turun kepada kita adalah dengan turunnya Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri atas turunnya Al-Qur'an ini sehingga kita mampu memahami dan mampu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, dan sebagai syarat petunjuk dari Allah adalah dengan turunnya Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang akan melakukan syafaatnya dan juga akan melakukan syafaatul Qur'an. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah Al-Qur'an menyebut peringatan nuzulul Qur'an. Al-Qur'an diturunkan bukannya saja diturunkan tetapi banyak fungsi di mana Allah menurunkan Al-Qur'an dalam rangka untuk memberikan arahan kepada umat manusia bagaimana cara manusia hidup di dunia agar bisa selamat, bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Oleh karena itu, di antara fungsi turunkannya Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk. Maka siapa saja yang mengikuti petunjuk untuk Al-Qur'an, maka orang itu akan selamat. Di antara firman Allah di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan Al-Qur'an itu di dalamnya tidak ada keraguan, dan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ketika disebutkan bagi orang yang takwa, maka siapakah orang yang bertakwa? Dalam ayat berikutnya sudah dijelaskan. Di antara yang pertama adalah mereka yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian hartanya. Ada yang percaya pada yang gaib. Itu di antara ciri orang takwa, termasuk yakin terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita ikuti petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an dan yakin dengan Al-Qur'an itu akan membawa keselamatan bagi kita. Dan di antara fungsi Al-Qur'an yang lain adalah Al-Qur'an sebagai pemisah, sebagai pembeda antara yang baik dan buruk, antara yang hak dan yang batil. Maka ketika memahami Al-Qur'an, maka kita hendaknya untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak bisa mencampur adukan antara yang baik dan yang buruk. Lalu kita pilih. Ketika tahu ini baik, kita pilih. Ketika tahu ini buruk, kita jauhi. Itulah orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an juga sebagai syifa, sebagai obat. Bukan hanya sekedar obat secara fisik, tapi obat juga secara ruhani. Hadis Nabi di antara
obat hati adalah membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Maka orang yang sering membaca Al-Quran, kemudian berangan-angan tentang maknanya Al-Quran, dihayati, direnungkan, maka Al-Quran benar-benar akan menjadi obat bagi orang yang membacanya. Dan Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terbesar, yang sampai saat ini masih kita nikmati, masih kita bisa mengenali Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, maka beruntunglah kita umat yang sudah jauh dari zaman Rasulullah SAW masih mampu membaca Al-Quran dan masih mengikuti petunjuk-petunjuknya. Maka dalam Al-Quran banyak sekali mau'idhah, nasihat-nasihat yang akan digunakan sebagai pedoman dalam hidup kita. Hidup kita ini ternyata bukan hanya untuk hidup di dunia, tapi yang paling pokok adalah kehidupan untuk kembali ke akhirat dengan selamat. Dan Al-Quran sudah memberikan aturan tata caranya bagaimana orang hidup. Baik yang menyangkut langsung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah langsung pada Allah, ataupun yang bersifat hubungan dengan sama manusia, hablum minan nasnya, semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita orang-orang yang sedang belajar Al-Quran untuk menerapkan Al-Quran itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau melihat perkembangan saat ini, sering terjadi orang-orang yang memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan fasihnya, akan tetapi dalam kehidupannya, dalam berlakunya, dalam berkata-kata, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya ketika ada disuruh dalam Al-Quran untuk berdakwah, untuk mengajak seorang dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah. Seperti firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Akan tetapi sekarang banyak orang yang dengan kata-kata yang kotor mengatasnamakan agama. Ini benar-benar menjadi keprihatinan kita semua. Umat Islam, banyak orang-orang yang memahami Al-Quran, tetapi dalam perilaku kehidupan kesehariannya, kata-katanya banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Apapun cara berdakwahnya tidak sama dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sangat santun. Rasulullah tidak pernah menyakiti orang lain. Di dalam berkata-kata santun, dalam bertindak santun, tawadhu, tidak pernah takabur. Akan tetapi akhir-akhir ini kita melihat tontonan yang begitu menyakitkan. Ternyata banyak orang-orang yang mengaku umat Muhammad, apalagi sebagai tokoh, ternyata banyak yang bertentangan dengan Al-Quran dalam hal ucapan maupun tindakannya. Mudah-mudahan kita yang memperingati Nuzulul Quran benar-benar akan menghayati Al-Quran dan mampu menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Al-Quran akan menjadi pedoman dalam hidup kita, dalam gerak langkah kita. Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.